Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tim forecasting ingin menjelaskan tentang apa itu peramalan dengan saya Pramita Widiawardani. Saya Ikram Iman Dawafi. Saya Ahmad Irfan Solihan. Saya Dedi Alpian. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Yang pertama yaitu definisi peramalan. Apa sih peramalan? Peramalan adalah merupakan seni sekaligus ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan berdasarkan data dan informasi yang kita miliki saat ini. Forecasting pada dasarnya adalah proses memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan agar perusahaan dapat menyiapkan langkah dan strategi dengan lebih baik. Dalam konteks manajemen, operasi hasil peramalan digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan produksi, penjadwalan tenaga kerja, hingga pengadaan bahan baku. Selanjutnya ada mengapa sih forecasting itu penting? Alasan peramalan atau forecasting yaitu adanya ketidakpastian aktivitas produksi di masa yang akan datang, kemampuan dan sumber daya perusahaan yang terbatas untuk melayani konsumen lebih baik melalui tersedianya hasil produksi yang baik. Tujuan peramalan yaitu yang pertama untuk mengurangi ketidakpastian produksi, yang kedua sebagai langkah proaktif atau antisipatif, yang ketiga keperluan penjadwalan produksi, dan yang keempat mengoptimalkan keuntungan dan efisiensi biaya. Jenis-jenis forecasting yaitu ada yang berdasarkan waktu, berdasarkan fungsi, dan berdasarkan data dan sifatnya. Yang berdasarkan waktu itu ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka panjang itu rentang waktunya kurang lebih dari 18 bulan, dan contohnya perencanaan investasi, fasilitas. Jangka menengah waktunya 3-8 bulan, contohnya produksi dan tenaga kerja. Sedangkan jangka pendek waktunya kurang dari 3 bulan, yaitu pembelian bahan baku, jadwal kerja. Berdasarkan fungsinya yaitu peramalan ekonomi atau economy forecast. Peramalan ekonomi ini berkaitan dengan siklus bisnis dan memprediksi kondisi ekonomi seperti inflasi, ketersediaan uang, pertumbuhan pasar, dan investasi. Yang kedua, peramalan teknologi yaitu peramalan yang dapat mempengaruhi peluncuran produk baru dan investasi dalam peralatan. Juga memperkirakan kemajuan teknologi dan inovasi produk. Yang ketiga, peramalan permintaan yaitu berfungsi untuk memproyeksikan kebutuhan permintaan produk atau jasa layanan perusahaan menjadi dasar bagi perencanaan produksi dan distribusi. Berdasarkan data dan sifatnya, peramalan ada peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan pada data subjektif dan pengamalan, sering digunakan dalam situasi yang tidak memiliki data historis yang kuat, berdasarkan intuisi, pengalaman, dan pendapat ahli. Yang kedua ada peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang menggunakan data numerik dan metode statistik untuk menghasilkan estimasi yang lebih objektif berdasarkan data historis dan metode statistik. Yang ketiga ada peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan intuisi individu. Yang terakhir ada peramalan objektif, peramalan yang dapat diukur berdasarkan data empiris dan perhitungan matematis. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam peramalan. Yang pertama, memvalidasi dan menerapkan hasil forecasting. Yang kedua, membuat forecasting. Yang ketiga ada mengumpulkan data yang diperlukan. Yang keempat, memilih tipe model forecasting. Yang kelima, menentukan horizon waktu. Yang keenam, memilih unsur yang akan diramal. Dan yang ketujuh, menetapkan tujuan forecasting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Irfanus. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model moving average. Nah, di mana model ini adalah metode peramalan yang menghitung nilai rata-rata dari data permintaan di masa lalu untuk memprediksi permintaan di masa depan. Dengan cara ini, fluktuasi yang tidak bisa dapat diminimalkan, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tren permintaan. Kemudian lanjut, di sini ada rumus dari model moving average. Nah, di mana dalam rumus ini dijelaskan FT. FT merupakan peramalan untuk periode mendatang atau periode T. FT sama dengan AT-1, di mana AT-1 merupakan jumlah aktual periode sebelumnya hingga periode N. Kemudian plus AT-2, plus AT-3, seterusnya sampai plus AT-N. Per N. Nah, per N ini merupakan jumlah periode yang dirata-rata. Kemudian ada kelebihan dari model moving average ini. Kelebihannya sederhana dan cocok untuk data yang stabil. Kemudian selain ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Kekurangannya yaitu tidak cepat menangkap perubahan tren. Lanjut slide berikutnya. Ada contoh kasus moving average. Nah, di sini dijelaskan tabel tentang contohnya ya, dari minggu pertama sampai minggu ke-12. Nah, di sini ada pertanyaan. Berapa nilai peramalan permintaan untuk 3 minggu dan 6 minggu dengan menggunakan simple moving? Nah, asumsinya data aktual yang dimiliki hanya 3 minggu dan 6 minggu. Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut, di sini minggu pertama adalah 650, minggu kedua 678, dan minggu ketiga ada 720. Nah, yang kita tanyakan tadi nilai dari FT atau F4
Nah, di sini rumus kita masukkan ya, FT sama dengan AT-1 plus AT-2 plus AT-3 seterusnya plus AT-N per N. Nah, kita masukkan F4 sama dengan A3 plus A2 plus A1 per 3 sama dengan 720 plus 678 plus 650 per 3 dengan hasil 682,67. Nah, untuk minggu ke-6 juga sama ya, caranya kita memasukkan nilai dari minggu ke-6 ditambah minggu ke-5, ke-4 dan seterusnya dibagi 6. Nah, hasilnya 768,67. Nah, kemudian slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Dedi. Silakan. Selanjutnya, model exponential smoothing. Model exponential smoothing merupakan metode peramalan yang memberikan bobot lebih pada data tersebut. Hal ini bertujuan untuk membuat estimasi yang lebih responsif terhadap perubahan terbaru dalam permintaan sehingga cocok digunakan dalam situasi yang dinamis. Matematis exponential smoothing, peramalan baru, A permintaan aktual periode lalu plus dalam kurung 1 minus A peramalan periode lalu, atau peramalan permintaan, peramalan periode lalu plus A dalam kurung permintaan aktual periode lalu dikurang peramalan periode lalu. Untuk rumus, FT sama dengan FT minus 1 plus A dalam kurung AT minus 1 dikurang FT minus 1, di mana FT nilai peramalan untuk periode waktu T, untuk FT minus 1 nilai peramalan untuk satu periode waktu sebelum T, untuk AT minus 1 nilai aktual untuk satu periode waktu sebelum T. A konstan smoothing alpha, di mana A adalah konstan smoothing yang nilainya harus antara 0 sampai dengan 1. Konstan smoothing A dapat diartikan sebagai bobot yang diberikan kepada nilai data terakhir. Bobot dalam kurung 1 minus A diterapkan pada peramalan terakhir. Contoh kasus exponential smoothing untuk tabel soalnya, dan pertanyaannya adalah tabel berikut ini merupakan data permintaan mingguan berapa nilai exponential smoothing untuk periode waktu 2 sampai dengan A sama dengan 0,10 dan A sama dengan 0,60. Diasumsikan F1 sama dengan A1. Jawaban kasus exponential smoothing, kolom alfa yang bersangkutan menunjukkan nilai-nilai perkiraan. Perhatikan bahwa peramalan hanya bisa dilakukan untuk satu periode waktu ke masa depan. Karena F1 sama dengan A1, maka F1 dalam kurung A sama dengan 0,10 sama dengan 820. F1 dalam kurung A sama dengan 0,60 sama dengan 820. Perhitungannya untuk 0,10, F dalam kurung A sama dengan 0,10, F2 sama dengan F1 plus A, A1 dikurang F1 sama dengan 820 plus 0,10 dalam kurung 820 dikurang 820 sama dengan 820. Untuk F3 sama dengan F2 plus A, A2 dikurang F2 sama dengan 820 plus 0,10 dalam kurung 775 dikurang 820 sama dengan 815,50 dan seterusnya. Ini untuk sebelahnya adalah F 0,60 dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil perhitungan yang menyeluruh untuk 2 sampai dengan 10. Untuk F 0,10 sama dengan 820, untuk F 0,60-nya adalah 820 dan seterusnya. Dan selanjutnya model trans linear dilanjutkan oleh teman saya Ikram. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan metode trend linear. Metode trend linear adalah metode statistik yang digunakan untuk meramalkan nilai masa depan dengan menyusun garis regresi berdasarkan data historis. Dengan menggunakan persamaan regresi, kita dapat menentukan dua parameter utama, A, intercept, dan B, slope, yang membantu dalam memprediksi hasil di periode mendatang. Nah, dalam metode trend linear, ini rumusnya, YT adalah nilai peramalan diregresikan atau variabel departemen dalam model. A adalah nilai perpotongan garis regresi. B mirip dengan kemiringan slope garis regresi. Namun karena dihitung dengan variabilitas dari data, formalitasnya tidak mudah konsep kemiringan slope yang biasa. Nah, ini contoh soalnya. Dari ada minggu 1 sampai 5 dan penjualannya. Nah, pertanyaannya sesuai tabel berikut, berapa nilai model simple linear regresi yang dapat digunakan untuk perkiraan penjualan pada minggu selanjutnya? Kita mencari rata-rata X-nya dulu. Minggu pertama dijumlahin sampai minggu kelima, total 15 dibagi 5, jadi dapatnya 3.
Begitu juga dengan mencari rata-rata Y-nya, penjualannya 150 sampai 177 dijumlahkan dibagi 5 hasilnya 162,4. Dan begitu juga mencari sigma X pangkat 2-nya itu sama 1 pangkat X pertamanya itu 1, jadi X pangkat 2 aja 1, begitupun terusnya dan dijumlahkan. Jadi sigma X pangkat 2 sama juga mencari X kali Y-nya dijumlahkan mendapatkan 2499. Nah, di sini cara langsung menjawab rumusnya B sama dengan 2499 dikurang 5 dikali 162,4 dikali 3 per 55 kurang 5 kali 9. B sama dengan 63 per 10 sama dengan 6,3. Dan mencari A-nya sama dengan Y rata-rata dikurang B X rata-rata. A sama dengan 162,4 dikurang 6,3 kali 3, A-nya mendapatkan 143,5. Dan mencari, dengan rumus YT sama dengan 143,5 ditambah 16,3 dikali X. X-nya itu minggu pertama. Jadi hasilnya didapatkan 149,8. Dan begitu juga seterusnya minggu kedua, 3, 4, 5, dan 6. Sekian presentasi kami tentang forecasting, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.